Rancangan tindakan untuk aksi nyata modul 1.4 dengan judul Budaya Positif modul 1.4. Latar belakang yang mendasari saya untuk melakukan aksi nyata ini adalah untuk mewujudkan pelajar dengan profil Pancasila yang berakhlakul karimah. Lini masa tindakan yang akan dilaksanakan: 1. Perencanaan. 2. Mensosialisasikan profil pelajar Pancasila berakhlakul karimah kepada murid dan rekan sejawat. 3. Mengalokasikan waktu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan, tahapannya yang pertama adalah menjelaskan kesepakatan kelas. 2. Membuat kesepakatan kelas antara guru dan murid. 3. Menyepakati kesepakatan kelas. 4. Mengontrol kegiatan yang berlangsung. Dengan tujuan tindakan aksi nyata mewujudkan pelajar dengan karakter profil pelajar Pancasila yang berakhlakul karimah. Dengan tolak ukur yang pertama, murid berperan aktif dalam proses pembelajaran. 2. Murid menerapkan perilaku sopan santun di sekolah. 3. Guru sebagai teladan. 4. Suasana pembelajaran yang menyenangkan. Untuk mewujudkan kegiatan aksi nyata, diperlukan dukungan sebagai berikut. 1. Kepala sekolah. Disetujuinya gagasan yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak. 2. Rekan sejawat bersedia saling membantu untuk mensukseskan program. 3. Wali murid ikut berperan aktif dalam menjalankan pembiasaan pelajar Pancasila yang berakhlakul karimah. 4. Murid sebagai pusat model yang akan dituju dalam menjadi siswa yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila yang berakhlakul karimah. Untuk memulai kegiatan aksi nyata, saya awali dengan kegiatan perencanaan yang meliputi tentang perencanaan hal-hal yang akan dilakukan dalam kegiatan aksi nyata, mengumpulkan bahan-bahan dan perlengkapan, kemudian meminta dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan sejawat, wali murid, dan kesepakatan kelas bersama murid. Untuk kegiatan pertama adalah meminta dukungan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Besuki, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Jadi begini Pak, konsep yang akan saya terapkan kepada anak-anak di SD 3 Besuki adalah memusatkan pendidikan itu pada karakteristik akhlak anak mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Dengan nanti seperti ini untuk kegiatan-kegiatannya akan saya laksanakan untuk 1 bulan dan masa uji coba 3 hari ke depan.
Ya Pak Irul, terima kasih sudah mempunyai program yang bagus dan ini sangat bermanfaat bagi lembaga kita ke depannya untuk proses peningkatan mutu pendidikan di sekolah kita. Mohon ini diterapkan dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Siap. Memang tujuan kita begini Pak, anak itu tidak hanya mempunyai kecerdasan secara ilmu alam saja atau ilmu formal saja, tetapi memang karakteristik anak itu memang benar-benar harus kita tingkatkan, karena biar bagaimanapun ilmu akhlak itu yang akan menjadi bekal anak-anak nanti hingga yaumul kiamah mendatang. Nah itu maksud saya Pak Irul, anak itu nanti terjunnya setelah proses pendidikan itu bagaimanapun setelah di sekolah itu memang di masyarakat. Nah kalau di sekolah sudah dibekali itu sangat membantu dalam proses anak itu berkembang untuk menuntut ilmu dimanapun tempatnya. Ini saya sangat setuju dengan program seperti ini. Mohon dilaksanakan. Ya, siap, terima kasih Bapak atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan. Sama-sama Pak Irul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan mencari dukungan dan izin dari Bapak Kepala Sekolah untuk menyiapkan kegiatan aksi nyata CGP Angkatan 5, Bapak Kepala Sekolah sangat mendukung kegiatan yang akan saya laksanakan. Apresiasi tindak lanjut dari Bapak Kepala Sekolah sangat memotivasi saya dalam menjalankan kegiatan aksi nyata. Dengan kegiatan penguatan dari Bapak Kepala Sekolah ini membuat saya lebih bersemangat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan melaksanakan visi misi yang saya buat guna untuk anak-anak didik SD Negeri 3 Besuki. Setelah mendapatkan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, saya melakukan kegiatan yang kedua, yaitu pemaparan dan mencari dukungan dari teman sejawat, yaitu Bapak dan Ibu guru dari SD Negeri 3 Besuki, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Nama ba'dah yang kula hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Besuki, Bapak Mahmud Yono. Yang saya hormati pula Bapak Ibu pendidik serta tenaga kependidikan SD 3 Besuki, hadirin hadirat yang berbahagia. Perkenalkan, di sini saya tentunya sudah kenal semuanya. Di sini saya Khairul Andri Setiawan, guru dari SD 3 Besuki, dan juga dalam hal ini kami mendapatkan tugas menjadi calon guru penggerak yang angkatan kelima di Kabupaten Trenggalek. Dalam hal ini kami sudah menyelesaikan satu modul, yang mana modul tersebut ada 4 modul. Modul 1 ada 4 subbab. Di sini sudah selesai, alhamdulillah kemarin kami post test. Kemudian di sini kami memaparkan apa yang ada di modul 1. Next, karena tidak ada yang next.
Sebentar saya naik sendiri. Nah, di sini kita menjabarkan tentang profil pelajar Pancasila, yang mana profil pelajar Pancasila itu terdiri dari beberapa butir penilaian, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Diharapkan dalam kurikulum Merdeka ini nanti profil dari semua elemen siswa atau anak didik, sekarang namanya anak didik yang ada di seluruh Indonesia, mempunyai kriteria pelajar profil Pancasila seperti ini. Kemudian kita sebagai guru sekarang ini konsepnya adalah sebagai pamong, bukan lagi sebagai guru yang menyuruh anak seperti konsep tabula rasa. Dulu itu kita mengerti bahwa anak itu konsep anak seperti kertas kosong yang tergantung kita menulisnya, kemudian anak nanti kita arahkan seperti ini. Tetapi sekarang itu pembelajarannya tidak seperti itu. Yang dikembangkan oleh Bapak Menteri, Mas Menteri sekarang adalah anak itu mempunyai karakteristik masing-masing yang berbeda-beda. Karakteristik itu nanti masing-masing berbeda, mempunyai keunikan masing-masing. Kita sebagai guru adalah sebagai pamong atau membimbing karakteristik yang ada pada anak tersebut. Tidak mungkin Rifai sama dengan Aziz tidak mungkin sama dengan Amel dan lain sebagainya. Karena itu anak itu pasti mempunyai kelebihan masing-masing. Ada yang pintar matematika, ada yang pintar bahasa, dan lain sebagainya. Dari situ kita sebagai among, sebagai pembimbing, diharapkan dapat menuntun mereka itu mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Apa kebahagiaan yang setinggi-tingginya itu? Cita-cita yang telah mereka impikan. Jadi kita tidak bisa langsung awakmu kudu dari A, awakmu kudu dari B. Itulah yang namanya konsep merdeka belajar. Kemudian dalam hal ini kita dalam mendidik anak itu ada dua kodrat. Kodrat yang pertama adalah kodrat alam dan juga kodrat zaman. Tentunya yaitu konsep zaman dan konsep alam. Kodrat zaman, kodrat alam. Kodrat zaman itu zaman di mana kita berada, yang pasti tidak sama dengan keadaan dulu maupun yang akan datang. Jadi pendidikan itu harus tetap berkesinambungan, terus berputar. Ada kalanya sekarang zaman IT, sekarang dengan zaman dulu pasti beda. Itu namanya kodrat zaman. Dan kodrat alam, menyesuaikan alam sekitar. Dalam kita mendidik anak, kita menyiasati, lingkungan Ponggok itu seperti ini. Jadi ya kita didik seperti didikan Ponggok. Tidak. Nah sebenarnya itu kan kita sudah tahu. Cuman itu namanya konsepnya kodrat alam. Sebenarnya kita sudah tahu, tapi mungkin dinasionalkan istilah itu. Kodrat alam itu dinasionalkan. Karena itu kita tetap harus mendidik anak dalam kedua kodrat tersebut, yaitu kodrat alam dan zaman. Dari sini saya sebagai CGP mempunyai tugas, yaitu membuat visi misi, yang sebenarnya visi misi tersebut adalah visi misi dari Bapak Kepala Sekolah. Namun karena tugas dari CGP, saya dituntut juga untuk membuat visi misi yang sebenarnya tidak berseberangan dengan visi misi Bapak Kepala Sekolah, yaitu menciptakan profil pelajar Pancasila yang berakhlakul karimah. Karena biar bagaimanapun konsep seperti ini kembali lagi menjadikan anak itu berkarakter profil pelajar Pancasila yang mempunyai akhlak terpuji. Bagaimana dia tahu, enak bapak ibu guru, aku harus pulang, aku baru datang, tak salaman dhisik. Nah seperti itu, konsep-konsep seperti itu, bersalaman, mengucapkan salam, itu masuk dalam kategori berakhlakul karimah. Di situ saya dan memohon bimbingan kepada jenengan semuanya juga, kepala sekolah, agar konsep tersebut anak-anak itu benar-benar kita didik dan mempunyai akhlakul karimah. Kegiatan yang saya lakukan adalah
memaparkan tentang program guru penggerak, sekolah penggerak, merdeka belajar, tentang karakter profil Pancasila yang berakhlakul karimah, dan juga terutama terkait budaya positif. Dalam kegiatan ini, Bapak dan Ibu guru sangat antusias mendengarkan budaya positif. Dalam rangkaian menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu untuk saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan, sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang diharapkan. Kemudian adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Diane Gussen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan, ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat paling rendah dari motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini merupakan motivasi satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku akan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dengan motivasi ini, maka sifatnya adalah eksternal. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Maka mereka akan memotivasi diri mereka sendiri menjadi seseorang yang mempunyai disiplin positif, karena motivasi tersebut adalah bersifat internal atau dari dalam diri mereka sendiri. Budaya positif yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Pada pembelajaran disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal ini, kita mempelajari tentang nilai-nilai kebajikan yang dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah institusi sekolah. Budaya positif yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dalam hal ini, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu
Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu di sini kita mempelajari kebutuhan dasar yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa terima kasih, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan yang terakhir, penguasaan atau power. Budaya positif yang kelima adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini adalah program disiplin positif yang berpusat pada murid, dikembangkan oleh Diane Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Dalam bukunya Restitution Restoring School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol. Dr. William Gosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun seorang atasan dalam melakukan kontrol. Kontrol tersebut diantaranya adalah kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang mana tujuan akhir dari 5 posisi kontrol tersebut, kita sebagai seorang guru adalah pencapaian dalam posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Budaya positif yang keenam adalah segitiga restitusi. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jika anak melanggar peraturan, maka guru dapat melakukan restitusi dengan tahapan-tahapan menstabilkan identitas dan lain sebagainya. Bagian dasar dari segitiga restitusi adalah bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena mereka sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi yang gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak tersebut dengan cara mengatakan kalimat-kalimat yang diantaranya adalah berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, dan lain sebagainya. Kemudian setelah menstabilkan identitas, maka tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah.
Dalam memvalidasi tindakan yang salah ini, setiap tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia itu, baik maupun buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru. Namun, bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Di antaranya sebagai contoh adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi ya dari ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Dalam tahap akhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan ini, teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, maka tingkah laku yang salah akan tervalidasi, dan juga anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau dengan keluarga. Di antaranya adalah sebagai berikut. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Penting menanyakan kepada anak kehidupan seperti apa yang mereka nanti impikan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak-anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang yang seperti itu. Di sini, guru berperan dapat membantu mereka dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu? Ketika anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak tersebut untuk tetap fokus pada gambaran tersebut dan menghindari perbuatan-perbuatan buruk. Sekolah merupakan tempat persemaian bibit-bibit manusia yang mana kita sebagai pendidik harus memberikan pelayanan terbaik dalam menyiapkan bibit-bibit unggul tersebut menjadi tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Disitulah kita memupuk dan menghindarkan murid dari perilaku yang menyimpang atau menghilangkan hama penyakit yang dapat merusak tumbuh kembangnya bibit tersebut. Bibit dalam hal ini adalah murid-murid kita. Salah satu tanggung jawab guru adalah menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah, agar siswa dapat belajar dengan aman, nyaman, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan kodratnya. Pendidik juga diibaratkan sebagai petani dan sekolah adalah sawahnya. Dan murid adalah bibit-bibit unggul yang siap untuk dirawat, dikasihi, dipupuk, sehingga mereka dapat mengembangkan
potensi-potensi yang ada pada diri mereka untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Dari situlah saya mengangkat tema mempunyai visi misi menciptakan pelajar berprofil Pancasila yang berakhlakul karimah, karena akhlakul karimah akan menjadi pondasi yang sangat berharga bagi kehidupan sekarang dan yang akan datang, fitinin wa dunya wal akhirah, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, kegiatan pemaparan aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Khairul Andri Setiawan bersama rekan sejawat Bapak dan Ibu guru dari SD Negeri 3 Besuki, Kecamatan Munjungan berjalan dengan lancar. Bapak dan Ibu guru memperhatikan pemaparan dengan sangat antusias. Dibuktikan dengan kegiatan hingga akhirnya sekolah merupakan tempat persemaian bibit-bibit manusia, yang mana kita sebagai pendidik harus memberikan pelayanan terbaik dalam menyiapkan bibit-bibit unggul tersebut menjadi tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Di situ dilanjutkan dengan kegiatan sesi tanya jawab bersama Bapak Ibu guru guna menumbuhkan budaya positif di sekolah. Sangat besar harapan kami dapat menjalankan kegiatan aksi nyata ini guna menumbuhkan profil pelajar Pancasila yang mempunyai akhlakul karimah, menumbuhkan pembiasaan-pembiasaan baik di sekolah, di lingkungan sekolah, di dalam kelas, dan bersama masyarakat. Dari hasil sekolah ini nanti akan diimplementasikan kepada seluruh anak didik kelas 1 sampai kelas 6 dengan harapan memunculkan karakteristik profil pelajar Pancasila yang berakhlakul karimah dan dapat menjadi bekal bagi mereka menjalani kehidupan bersosial, bermasyarakat, mempunyai akhlak terpuji dan patuh terhadap nilai-nilai keagamaan serta kebangsaan, patuh terhadap orang tua dan masyarakat. Menjadi kebanggaan orang tua, menjadi kebanggaan masyarakat dan kebanggaan Indonesia. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan lebih menguatkan kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang bagaimana caranya kita sebagai pendidik untuk menumbuhkan jiwa kebinekaan global pada peserta didik, tapi dengan cara peserta didik tersebut tidak merasa terpaksa
atau terbebani. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa dari ibu guru kita yang sangat cantik, Ibu Gusnul. Bagaimana caranya menumbuhkan kebinekaan global yang itu nanti anak-anak sudah secara otomatis atau sudah menjadi kebiasaan, gitu nggih? Nah, caranya nomor satu adalah pembiasaan. Maka dari itu perlu adanya pembiasaan positif, dan disinilah peran guru sebagai leader. Karena biar bagaimanapun guru itu adalah digugu dan ditiru. Sebagus apapun kita mendidik, kalau yang anak-anak ketahui, oh tiba-tiba Pak Guru nyuruh aku salaman, nyuruh aku berucap salam. Tetapi kita sebagai guru tidak memberikan contoh real. Oh guru kalau ketemu anak-anak, ayo salaman gitu, tidak akan terjadi seperti itu. Nah, ini juga masuk di konsep berkebinekaan global. Anak-anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, dari perbedaan-bedaan itu, A tidak mungkin sama dengan B tidak mungkin sama dengan C. Nah, di situ kita latih. Memang sampean itu berbeda dengan si Zahra, jadi sampean juga harus menghormati si Zahra tersebut. Tidak mungkin nanti Zahra akan apa itu namanya, sifatnya karena yang paling bener aku itu di konsep ini kita agak apa ngaran itu ya, bukan dikesampingkan, tapi konsep sing aku nih dikeluarkan itu. Karena kita guru, tidak boleh seperti itu, tetap dituturi, karena memang biar bagaimanapun juga namanya anak mempunyai keunikan masing-masing. Ada yang cerdas matematikanya, B cerdas bahasa Indonesianya. Disitulah peran kita untuk memanajemen dan memberi edukasi, memberi contoh. Seperti itu kira-kira. Kalau jawabannya kurang maksimal, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Tepuk tangan. Kegiatan selanjutnya adalah pemaparan bersama wali murid dari SD Negeri 3 Besuki, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Sekolah di mana CGP berada. Hal ini didasari pentingnya menumbuhkan rasa saling memiliki akan tanggung jawab pendidikan anak. Guru menyiapkan pendidikan di sekolah dan wali murid juga berkewajiban menumbuh kembangkan pendidikan berada di rumah. Hal ini diwujudkan dengan datangnya wali murid guna mengikuti pemaparan bersama CGP dalam hal mensukseskan visi misi menciptakan pelajar dengan profil pelajar Pancasila yang berakhlakul karimah. Dalam hal ini, wali murid diundang untuk datang ke sekolah. Setelah itu membuat komitmen bersama menjalankan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan untuk pembelajaran anak didik, sehingga anak didik menjadi terbiasa menjalankan kegiatan-kegiatan yang mempunyai prinsip berakhlakul karimah. Tidak hanya menjalankannya hanya di sekolah saja, namun siswa juga menjalankan kegiatan tersebut di rumah, sehingga dapat memang benar-benar terbentuk karakter dengan profil pelajar Pancasila yang berakhlakul karimah. Assalamualaikum, datang sekolah kita tercinta.
yang kelas 6. Kita beserta kepala sekolah, guru semuanya itu mempunyai impian bahwa nanti anak-anak yang sekolah di sini nanti kita gembleng spiritualnya, lulus dari ini semoga nanti bisa hafal juz amma, surat-surat pendek, babagan sholat, rajin melaksanakan kegiatan sholat, untuk doa-doa anak-anak juga hafal. Karena itu kita mempunyai visi membentuk karakter anak itu yang berakhlakul karimah. Bagaimana anak-anak itu nanti kita biasakan sopan santunnya. Karena kalau sopan santun sekolah kita mengajarkan, tapi kan kembalinya nanti anak-anak juga ke rumah, ke masyarakat. Terus ini kita saling bersinergi, kita membuat panduan. Nanti beliau nyuwun tulung nanti anak-anak juga ikut diberikan pembiasaan. Contohnya datang lagi ini mangke jurnal seperti ini akan kita bagikan setiap semester. Ini mangke meliputi jurnal kegiatan sekolah. Tapi karena masih kelas 1, terus ini bukan mayoritas pelatihan. Jadi anak-anak yang kita latih terus sholat biasanya maghrib ini diisi sesuai kegiatan yang mau. Misal di akhir-akhir itu kita ini menunjukkan anak-anak itu ngerti cara belajar. Jadi itu anak-anak nanti kan dia tetap datang istilah itu ke masyarakat, pripun pinter apa yang apa, nek apalagi itu nyun sewu apalagi itu dari itu kan dia internasional. Tetapi kita berkeinginan anak itu di dunia hasanah, di akhirati hasanah, kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi di sini nanti ada tentang pelajaran al-bata sakti tunggalan ini kita sesuaikan dengan anak-anaknya. Saya ajarkan nanti juga mohon bimbingannya di rumah khususnya untuk penjadwalan sholat orang tua untuk meningkatkan nanti ada diceritakan untuk hafalan ini monggo sesarangan klub yang belum jaga pulau dengan guru ngaji nanti ikut mencorong ini terus dia wes hafalan pulau Al-Fatihah dan itu nanti saya nilai di sini saya bimbing supaya bisa hafal. Targetnya mungkin ya kelas 6 mungkin yang sudah kemarin itu yang sampai finish sampai anak itu dulu gaji sintanti gitu atusa ibu alhamdulillah kemarin pilonku kita tuntun nanti anak-anak sebagus satu dan ini mungkin mengikuti jurnal kegiatan sekolah. Tapi karena masih kelas 1 terus ini bukan mayoritas pelatihan. Jadi anak-anak yang kita latih terus sholat biasanya maghrib ini diisi sesuai kegiatan yang mau. Misal di akhir-akhir itu kita ini menunjukkan anak-anak itu ngerti cara belajar. Jadi itu anak-anak nanti kan dia tetap datang istilah itu ke masyarakat, pripun pinter apa yang apa, apalagi itu nyun sewu apalagi itu dari itu kan dia internasional. Tetapi kita berkeinginan anak itu di dunia hasanah, di akhirati hasanah, kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi di sini nanti ada tentang pelajaran al-bata sakti tunggalan ini kita sesuaikan dengan anak-anaknya. Saya ajarkan nanti juga mohon bimbingannya di rumah khususnya untuk penjadwalan sholat orang tua untuk meningkatkan nanti ada diceritakan untuk hafalan ini monggo sesarangan klub yang belum jaga pulau dengan guru ngaji nanti ikut mencorong ini terus dia wes hafalan pulau Al-Fatihah dan itu nanti saya nilai di sini saya bimbing supaya bisa hafal. Targetnya mungkin ya kelas 6 mungkin yang sudah kemarin itu yang sampai finish sampai anak itu dulu gaji sintanti gitu atusa ibu alhamdulillah kemarin pilonku kita tuntun nanti anak-anak sebagus satu mendapatkan yang sholat surat-surat pendek atau mungkin putra-putra panjenengan sami satu memberikan manfaat satu memberikan
Dari sini CGP memberikan wawasan, pandangan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran ke depan, terutama dalam menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila yang berakhlakul karimah pada siswa-siswi SD Negeri 3 Besuki, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Di sini CGP memberikan penguatan betapa pentingnya menumbuhkan karakter anak. Karena sesungguhnya anak mempunyai karakter yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Anak mempunyai potensi sendiri-sendiri, keunikan sendiri-sendiri, dan disinilah peran penting dari guru maupun wali murid dalam membimbing, dalam mengarahkan murid untuk terbentuk karakter-karakter yang positif, agar terbentuk sehingga diharapkan muncul kesadaran bersama dalam mendidik anak di lingkup sekolah, di lingkup rumah, dan di lingkup masyarakat. Pentingnya menumbuhkan kesadaran bersama untuk menciptakan kebudayaan-kebudayaan yang positif. Budaya positif dapat diterapkan di lingkup sekolah maupun lingkup rumah. Di sini guru memberikan rentetan program dan diikut sertai dengan jurnal yang akan diberikan kepada siswa. Jurnal ini diharapkan nanti wali murid dapat memberikan respon dan juga memberikan penilaian, pengamatan, dan bimbingan kepada murid selama di rumah, yang nanti akan dikontrol pula di sekolah oleh guru atau oleh CGP. Semoga ikhtiar ini dapat memberikan manfaat nyata bagi keberlangsungan program karakter anak dengan budaya positif, berakhlakul karimah di sekolah, masyarakat, maupun di dalam rumah, lingkup keluarga. Bapak dan Ibu wali murid sangat menyambut baik dan mengapresiasi program yang telah dijabarkan oleh CGP. Mereka sangat mendukung dan antusias. Dengan mereka berharap semoga putra-putri mereka kelak menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil dalam menggapai cita-citanya, terutama dalam mempunyai akhlakul karimah. Sebesar apa cita-citanya, sekaya apapun, sesukses apapun, tapi landasan akhlak itu memang benar menjadi pondasi utama supaya dapat menjadikan anak-anak kelak anak-anak yang sukses dan mempunyai akhlakul karimah. Anak-anak yang dapat menggapai cita-citanya dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah, nilai-nilai budi pekerti, taat kepada agama, taat kepada hukum-hukum negara, dan taat kepada orang tua. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan inti dari serangkaian yang telah direncanakan, yakni kegiatan penerapan kepada murid.
Dalam hal ini guru membuat keyakinan kelas bersama murid guna menciptakan murid mempunyai profil pelajar Pancasila, berkarakter profil pelajar Pancasila yang berakhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, tadi tugasnya sudah selesai atau belum? Sudah. Coba dikeluarkan buku tulisnya yang tadi ditulis. Nah, tadi menulis itu buku tulisnya dikeluarkan. Sudah. Tapi kan sudah menulis. Iya, yang tadi ditulis. Kalau sudah. 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 Oke. Nah, jadi begini. Anak-anak semua didengarkan ya. Kita itu harus selalu mengutamakan sifat terpuji atau akhlakul karimah. Karena apa? Karena meskipun kita pintar, meskipun kita pandai, meskipun kita sukses, yang menjadi tolok ukur pertama adalah akhlak. Akhlak itu apa? Kalau bertemu dengan bapak atau ibu guru, sampean salim. Itu jadi harus dibiasakan. Kalau pulang ke rumah, kalau mau keluar rumah, berpamitan dengan bapak ibu. Betul? Bisa diterapkan? Nah, kemudian kalau ada sampah, baik itu sampah sampean dhewe atau kok sampean pas jalan lihat ada sampah, itu ya harus dibuang di tempat sampah. Kalau mau masuk ke ruangan, mau mencari bapak ibu guru, ada di kantor atau ada di mana, yang pertama apa? Assalamualaikum, mengucapkan salam. Bisa dipahami ya anak-anak semua? Bisa? Nah, kemudian kami kalau sampai mengerjakan tugas, itu sama ini jangan rame sendiri udah. Kasih yang temen nih. Contoh, kalau Rifai misalkan, Rifai kalau mengerjakan sudah selesai. Sementara Reno itu belum selesai. Kalau Reno belum selesai, bukan nek Pak ingin jadi dolanan Reno belum selesai. Reno terganggu apa enggak? Terganggu. Maka dari itu, oh ya, seperti itu enggak boleh ya. Enggak boleh. Karena apa? Nanti mengganggu ke temannya. Kalau mengganggu, kan temannya malah enggak mari-mari. Besok kalau saya sudah dewasa, kira-kira mau apa enggak diganggu oleh temannya? Udah, contohnya mengganggu, sampai sekedar ujung-ujung enak temennya diwarek sampean dibuang lah dibuang balik sampean tiba. Oh, itu enggak boleh seperti itu ya. Enggak boleh. Jadi kita itu enggak boleh mengganggu temannya supaya apa? Supaya kita juga tidak diganggu oleh teman yang lain. Makanya apa? Allah itu kan adil. Kalau kita mengganggu, suatu saat kita juga akan diganggu. Jadi tidak boleh mengganggu ke teman yang lain. Bisa dipahami ya? Nah. Kemudian gini anak-anak semua, sampeyan itu kira-kira Rifai cita-citanya besok apa? Jadi polisi. Wah hebat, tepuk tangan semua, tepuk tangan. Karo Salma cita-citanya apa? Salma? Pramugari. Wah hebat pramugari, tepuk tangan, tepuk tangan. Ernest cita-citanya apa Ernest? Apa? Wah hebat, tepuk tangan. Reno apa Reno cita-citanya? Polisi. Wah hebat. Bisa kalau polisi itu bisa menegakkan keadilan. Ada yang susah dibantu. Tepuk tangan. Ini Aziz apa cita-citanya?
Polisi juga, hebat, tepuk tangan. Itu Ibnu apa cita-citanya? Tentara. Wah, tentara itu menjaga keutuhan NKRI. Hebat, tepuk tangan. Rizky apa cita-citanya? Wah, tentara sama dengan Ibnu. Hebat, tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan. Nah, karena itu kan sampean semua mempunyai cita-cita yang berbeda-beda, atau ada yang sama dan ada yang beda. Tetapi perbedaan itu yo memang harus perbedaan itu akan membuat keindahan. Jadi enggak kuwabeh jadi polisi, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi perawat, ada yang jadi dokter. Nanti kalau polisi ini sakit berobat ke dokter. Jadi semuanya itu saling melengkapi. Jadi meskipun kita besok sukses, kita harus tetap mengutamakan apa? Akhlakul karimah. Mulai sekarang dan seterusnya kita membiasakan dengan salam. Gitu ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini terlihat anak-anak sangat antusias dan memperhatikan apa yang telah dijabarkan oleh Bapak CGP. Dalam hal ini Bapak Khairul Andri Setiawan memberikan arahan, memberikan motivasi, memberikan stimulus guna membangkitkan semangat dari peserta didik untuk aktif, untuk semangat dalam menggapai cita-cita yang telah mereka impikan. CGP dan anak-anak membuat kesepakatan kelas bersama, yakni menumbuhkan budaya positif di lingkup sekolah, di lingkup rumah, dan di lingkup masyarakat. Anak didik dan CGP mempunyai komitmen bersama, yaitu menumbuhkan profil pelajar Pancasila yang berakhlakul karimah. Anak didik memahami apa yang menjadi konsep dasar dari yang disampaikan Bapak Khairul sebagai CGP, yaitu setinggi apapun cita-cita, sesukses apapun kita nanti, namun ada satu hal yang menjadi sumber kekuatan, yaitu akhlak terpuji atau akhlakul karimah. Menjadi orang sukses yang mempunyai akhlak, menjadi orang yang dapat mencapai cita-citanya dan tetap menjunjung tinggi nilai akhlakul karimah. Di sini Bapak CGP memberikan wawasan dan kegiatan yang dilakukan dengan cara membiasakan bersalaman, membiasakan berpamitan, dan membiasakan mengucap salam. Dan juga di sini diajarkan betapa pentingnya menjaga kelestarian alam, yang mana kegiatan ini juga mengedukasi sampah dibuang di tempat sampah. Jangan sembarangan membuang sampah. Menjaga kelestarian lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya.
Setelah rentetan kegiatan ini dijalankan, besar harapan anak-anak akan kembali ke rumah, akan kembali ke masyarakat dengan mempunyai ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kehidupannya kelak di masyarakat, di keluarga, dan dapat menjadi amal kebaikan mereka semuanya dalam menjalani kehidupan di dunia dan bermanfaat pula kelak di akhirat. Terima kasih, dan terima kasih. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Suasana di SD 3 Besuki. Sekilas mengenal tentang SD Negeri 3 Besuki, Zara dingin apa enggak, Zara? Kecamatan Munjungan, Dingin apa enggak? Kabupaten Trenggalek. SD Negeri 3 Besuki berada di Kecamatan Munjungan yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Mantap. SD ini terletak di puncak Gunung Selatan Pulau Jawa, gugusan Gunung Selatan Pulau Jawa, Yang ada dengan di iklim SD relatif 3 Besuki. dingin, dengan cuaca yang sering hujan dan bercuaca bersuhu dingin. SD Negeri 3 Besuki merupakan satu-satunya SD sederajat yang berada di Dusun Ponggok, Desa Besuki, 11 siang. menjadi pusat pembelajaran satu-satunya formal di masyarakat. Besar harapan di SD 3 masyarakat Besuki. dapat menumbuh kembangkan anak-anak mereka Zara, dingin apa enggak, untuk Zara? mencapai cita-cita Dingin apa enggak? yang mereka impikan dari SD Negeri 3 Besuki. Suasana SD 3 Besuki masih seperti ini. Jam 11 siang.